Di situ ada frasa yang mengatakan demikian ya, sehingga mengakibatkan saksi Reza Gladys mengalami kerugian 4 miliar rupiah. Jadi secara faktual memang Dr. Reza Gladys adalah pihak yang menyerahkan uang. Catat ya. Jadi secara faktual Dr. Reza Gladys adalah pihak yang menyerahkan uang secara pribadi. Maka secara logika ya beliau memang adalah pihak yang mengalami kerugian material. Itu ya, catat ya, dicatat. Jadi secara faktual, Dr. Reza Gladys adalah pihak yang mengalami kerugian material. Tapi kan di dalam pasal 27B ya, 27B ayat 2 Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP ada intinya, ada esensinya, ada unsurnya ya. Pertama, ancaman mencemarkan nama baik. Kemudian ada niat menguntungkan diri sendiri. Ketiga, yang dirugikan adalah pihak yang merasa terancam atas rahasia aibnya. Nah, objek ancaman di sini adalah produk Blavitsia yang dimiliki oleh entitas perseroan. Jadi unsur hukum yang dipertanyakan di dalam eksepsinya Nikita Mirzani, emang betul nggak sih Dr. Reza Gladys merasa terancam atas sesuatu yang bukan miliknya secara individu gitu ya. Disinilah terjadi perdebatan teman-teman. Apakah memang betul Dr. Reza Gladys merasa harga dirinya jatuh karena nama baiknya sebagai dokter dikaitkan dengan produk milik entitas perseroan, apakah itu bisa memenuhi unsur pidana? Jadi ini kita berbicara tentang unsur pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan ya secara faktual memang betul Dr. Reza Gladys mengalami kerugian material. Tapi apakah pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP itu dapat terpenuhi jika senjata yang dijadikan ancaman itu ternyata bukan kepemilikan secara individu. Gitu. Jadi analoginya gini teman-teman. Misal nih ya, ini misal netizen Esyandol diancam ya, misalnya netizen Esyandol nih. Nih kita catat dulu ya bahwa PT perseroan itu dia kedudukannya di mata hukum sama seperti kita manusia. Ya. Itu dicatat dulu bahwa di dalam hukum PT yayasan atau yayasan atau lembaga atau koperasi itu kedudukan di mata hukum itu sama ya. Dia dianggap orang. Dia dengan manusia itu dianggap orang. Ya, jadi catat dulu gitu ya. Nah, jadi misal netizen Esyandol punya PT gitu ya. Jadi PT yang dibangun oleh netizen Esyandol ini ternyata melakukan tindak pidana korupsi gitu ya. Akhirnya terdokumentasi lah sama wartawan. Gitu ya. Jadi netizen Esyandol ini kan cuma founder gitu teman-teman misalnya. Nah, jadi diancam netizen Esyandol misalnya akan dibongkar aibnya gitu ya. Akan dibongkar gitu ya aibnya. Nah, apakah netizen Esyandol akan bertanggung jawab seandainya PT itu melakukan pelanggaran hukum gitu ya. Padahal netizen Esyandol ini cuman founder gitu ya. Cuman founder yang tidak mengetahui bahwa adanya terjadi tindak pidana. Atau gini deh, bahasa paling sederhananya, misalnya kita diancam dengan foto orang lain. Ya, selain PT bisa menunjuk perwakilan, tapi saat melapor RG. Ya, jadi perwakilan juga tadi ini ditegaskan dulu yang mewakilinya direksi kah gitu ya. Jadi yang bisa mewakilinya direksi. Jadi komisaris itu sifatnya hanya pengawas gitu. Waalaikumsalam. Direktur boleh karena bagian direksi. Nah, jadi kalau kita bisa amati sahabat netizen channel bahwa di dalam eksepsi kemarin itu yang dipertanyakan ini adalah legalitas pelapor gitu ya.
Jadi kita kenapa sih bukan unsur pemerasannya ya? Unsur pemerasannya memang susah dibantah karena ada transaksi ya, karena ada transaksi 4 miliar. Tapi loh, berarti Nikita Mirzani memeras dong. Tunggu dulu ya. Jadi kita lihat dulu pasal apa sih yang didakwakan gitu ya. Jadi ada dua unsur utama, teman-teman. Tadi ingat ya, di dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Ini sebenarnya secara esensi sama, hanya saja perbedaannya ya kalau di Undang-Undang ITE itu dia masuknya lex spesialis, jadi dia lebih khusus ya, mengancamnya tuh mencemarkan nama baik melalui media sosial. Tapi kalau di KUHP secara langsung bisa tidak gitu, bisa tertulis gitu ya. Tapi kalau di Undang-Undang ITE tadi dia lebih spesifik melalui media elektronik. Nah, kalau direksi, jadi kan tadi kan dua unsur utama ya, kita bicara dua unsur aja dulu ya. Unsur memeras gitu ya, bahasa. Ini kita bahasa yang sederhana, yang gampang dimengerti. Di dalam pasal 27B ayat 1 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Ada dua unsur utama, memeras dan mengancam mencemarkan nama baik. Memeras ini kemungkinan masuk ya, misalnya 4 miliar karena sudah bergeser. Kan ada unsur kedua yang apa yang harus dibuktikan tentang mengancam, mencemar. Nah, kenapa jadi produk atas milik entitas PT atau perseroan ya dipertanyakan, dieksepsi ini menurut kacamata netizen cendol karena memang berdasarkan dakwaan jaksa itu banyak sekali selalu dikaitkan dengan profesi Dokter Reza sebagai dokter dan dampak dari ancaman-ancaman terkait produk ya. Jadi dikaitkan, jadi seolah-olah ini ya Dokter Reza ya pemilik dari produk Glavisya gitu ya. Tapi kan ternyata diduga bahwa produk Glavisya adalah di bawah naungan entitas perseroan gitu ya teman-teman. Jadi kalau secara nalar memang ini menjadi area abu-abu ya. Jadi ini benar, ini salah, ini kan hanya analisa kita bersama karena ya memang nanti ketika kasus sudah masuk ke pengadilan ya hakim yang akan memutuskan. Tapi kalau menurut kacamata netizen cendol memang eksepsi ini lumayan kokoh teman-teman. Kalau dikasih rate nilai dari 1 sampai 10, saya memberikannya nilainya 8,5. Gitu. Jadi kasus pidana itu terkadang itu kokoh kalau secara materi, tapi untuk diterima atau tidak ya itu karena fakta lapangan ya, saya ngecek beberapa kali di situs Mahkamah Agung itu eksepsi itu yang dikabulkan ya, kalau nggak salah cuman sekitar 400 seluruh Indonesia. Itu dari zaman Bahla. Kalau nggak salah 430 berapa gitu. Dan itu pun kebanyakan perdata. Jadi makanya saya menyimpulkan bahwa dikabulkannya eksepsi di persidangan pidana di Indonesia ini mungkin sama langkahnya dengan vonis bebas. Kemungkinan eksepsinya diterima. Gimana ya? Kalau secara materi bagus, teman-teman. Karena yang diserang itu bukanlah unsur pemerasannya, tapi legalitas pelapornya, gitu ya. Jadi legalitas pelapornya, gitu ya. Jadi kita tidak memungkiri bahwa ada transaksi 4 miliar, gitu ya. Karena di dalam pasal 369 ya, 369 ayat 1 KUHP dan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE itu kan unsur-unsurnya menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum.
Objeknya apa? Dengan mengancam, mencemarkan nama baik. Jadi itu harus terpenuhi semua, teman-teman. Maka bisalah pasal tersebut diterapkan di kasus ini, gitu ya. Makanya dipertanyakan ancaman-ancaman pencemaran nama baik apa yang dicemarkan, gitu ya. Jadi kita merujuk pada isi dakwaan jaksa tadi secara individu dengan produk, gitu ya. Nah, jadi ini nanti tinggal Dokter Reza Gladys gimana caranya membuktikan bahwa itu kan produk ya memang milik beliau secara individu ya gitu. Jadi itu kalau dari segi Dr. Reza Gladys untuk membantah, tapi kalau dari segi ini kita Mrizani ya meyakinkan hakim juga gitu ya. Ini betul loh produk Glavisia ini misalnya milik ya, mau dibahas, mau dibahas, mau dibahas, mau dibahas untuk lapor juga nggak? Kemudian hal-hal menguntungkan untuk terlapor gitu ya biar fair. Kalau jawabannya eh ya nggak tahu, siapa tahu beliau di saat sidang lancar ngomongnya gitu. Karena saya pernah teman-teman punya teman tuh pendiam gitu, nggak nyangka ternyata public speakingnya bagus gitu. Saat dia presentasi gitu ya. Jadi kita juga kadang-kadang melihat orang nggak bisa dari cover hakimnya. Iya betul. Karena gini, eksepsi eksepsi itu betul ya. Ini guyonan aja sebenarnya. Kalau seandainya eksepsi dikabulkan gitu ya, kalian jadi netizen ini mau dikabulkan nggak dikabulkan tetap heboh ya. Ah ini nggak fair gitu gitu bla bla gitu ya. Nah tapi ketika diterima pasti jaksa sama penyidiknya kalian rujak juga.